Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Remonster episode 7 sampai 10. Yang belum nonton episode sebelumnya nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah beberapa hari sesudah perang kemarin, si Goburu kembali mau menyerang pasukan manusia yang sedang berkemah yang bersiap menyerang elf. Goburo dengan mudah langsung melemparkan tombaknya ke arah pemimpinnya seperti itu. Lalu tombak tersebut tiba-tiba bisa membuat tombak lain tanpa batas seperti itu dalam jangka ratusan meter. Dalam beberapa menit pasukan Goburo bisa mengalahkan pasukan manusia tersebut. Setelahnya besoknya si Goburo bersama kesatria dan cewek rambut merah ke tempatnya elf. Nampak kelihatan para elf ini merasa aneh ada manusia masuk ke kawasannya. Cewek merah merasakan ketakutan dan dia bertanya-tanya juga kenapa dibawa ke situ. Si Goburo menjamin kalau kepala desa elf ini orangnya baik-baik. Terbukti mereka memberikan jamuan untuk mereka bertiga. Di sana kepala desa itu berencana untuk menyerang kembali para manusia sebelum mereka menyerangnya. Si Goburo menawarkan untuk membantunya lagi, tapi dia mau si kepala desa ini membayarnya. Karena setuju, si Goburo pun pulang. Di tengah jalan si kesatria ini tiba-tiba ngomong kalau dia bersedia untuk menjadi bawahan si Goburo. Dia akan melindungi si Goburo kali ini. Tapi ada syaratnya. Yaitu dia meminta obat yang diberikan kepala desa untuk dia berikan ke Tuan Putri. Mungkin ini ide bagus, biar nanti kalau ada sesuatu dengan manusia ada yang mendukungnya. Namun di satu sisi yang lain ini akan menjadi masalah. Soalnya mereka memiliki utusan dari dewa, sedangkan si Goburo mendapatkan kekuatan itu dari hal lain. Nanti kalau ketahuan bisa berbahaya. Namun dia bersedia untuk memberikannya kepadanya. Terus si Goburo mempersiapkan sebuah ide untuk penyerangan selanjutnya. Yang mana dia mendapatkan informasi kalau sekarang para manusia akan dibantu oleh seorang pemberani. Goburo kagak tahu pasukan pemberani itu apaan. Ternyata itu lebih kuat daripada pahlawan. Mereka mempunyai kekuatan langsung dari dewa. Ada beberapa orang yang disebut sebagai pasukan pemberani. Di sana si Goburo merasa kalau pertarungan kali ini bakalan menarik. Dia kagak sabar merasakan dagingnya. Hari selanjutnya, saatnya si Goburo kembali berperang. Kali ini dia membawa 650 pasukan yang mayoritas dipenuhi pasukan elf. Tetap saja di sana si Goburo yang mengambil alih, dia juga sudah mempersiapkan rencananya. Karena bentar lagi pagi si Goburo tetap akan menggunakan skeleton untuk menyerang mereka di bagian depan. Dia menyuruh si Gobukichi untuk standby di bagian belakang. Langsung saja di sana Goburo langsung menyerangnya kayak begitu. Dia mengerahkan banyak skeleton. Manusia yang lagi menjaga kaget kedatangan banyak skeleton yang menyerangnya. Namun tidak lama kemudian skeleton itu mulai menghilang karena matahari mulai muncul. Dikira bakalan menghilang beneran, ternyata si Goburo melapisi dengan slam sehingga skeleton itu bisa tahan akar sinar matahari. Selanjutnya si Goburo yang akan menyerang mereka menggunakan kekuatan yang sangat besar. Dia berhasil menyerap beberapa elemen yang ada di sekitarnya. Sementara di sisi yang lain, pasukan pemberani itu pun mulai memperlihatkan dia di bawah sama prajuritnya. Nampak orang ini malas-malesan, padahal sekarang dia akan bertugas. Seketika dia sampai yang tadinya malas, namun melihat si Goburo yang mengeluarkan kekuatan sebesar itu, dia langsung bersemangat. Si Goburo langsung saja menyerang prajurit manusia tersebut. Sesudah mengalahkan banyak prajurit, si Goburo kedatangan orang tadi. Dia sangat tertarik berduel dengan si Goburo. Orang itu bernama Filippo, salah satu Rugal Orden, yang serangga tulang pemberani. Berkat adanya si Goburo itu, orang kagak bisa liburan, ditambah dia kagak bisa dipanggil seperti itu. Karena itu orang kagak mau dipanggil kayak tadi. Dia memiliki panggilan tersendiri. Terus dia menanyakan asal kekuatannya dari mana. Di situ si Goburo kagak menjawabnya karena dia dapat kekuatan yang berbeda dengan dia. Alhasil itu orang marah dan mengeluarkan serangga, lalu itu orang melemparkannya ke atas sehingga terkena pasukan yang sudah mati menjadi hidup kembali, yang mana itu bukan macam zombie yang takut akan cahaya. Terus dia menanyakan bedanya pahlawan dengan dia. Kemungkinan pahlawan tidak bisa membawa pasukan banyak, tapi beda dengan si pemberani yang bisa membawa pasukan banyak dan juga mampu memanfaatkannya. Terus dia menunjukkan kekuatannya dengan mengubah manusia tadi menjadi serangga seperti itu, lalu menghajar si Goburo.
tapi Goburo dengan mudah mengalahkan semuanya seperti itu. Ini semakin menarik, katanya sekarang dia yang akan mengendalikan pasukan. Dikendalikanlah sama si Filippo untuk melawannya, terbukti si Goburo agak keteteran. Philip terkesan dengan kekuatan penyembuhan si Goburo yang cepat banget. Dia menganggap kalau yang tadi itu cuma mainannya doang, kini dia mulai serius. Filippo mengeluarkan serangga kaki 1000 seperti itu yang langsung membuat yang merasakan gempa akan kedatangan monster tersebut. Dia mendatangkan monster 1000 itu dari tempat yang jauh, karena itu monster dia pakai untuk mencari informasi karena kagak mau sia-sia. Tak lama kemudian tiba-tiba saja menyerang si Goburo yang langsung dimakan seperti itu. Goburo kagak bisa melepaskannya, bahkan bergerak pun tidak bisa karena racun yang ada di dalam monster itu menyebar ke tubuhnya si Goburo. Di sisi lain, Dami atau Gobmi merasa tidak enak hati. Dia merasa kalau si Goburo dalam bahaya. Namun sekarang mereka kagak bisa membantu si Goburo karena masih banyak musuh yang harus mereka hadapi. Tak lama kemudian si Goburo sudah kagak bisa bergerak lagi. Dikira si Philip si Goburo udah kalah. Dia pengen tahu tentang kekuatan si Goburo. Pas dia mau meminta pertolongan untuk membawa, tiba-tiba saja Goburo kagak ada di tempat. Dia sudah bersiap mau menyerangnya seperti itu menggunakan kekuatan talinya. Untungnya si Philip mempunyai insting yang sangat baik. Ternyata yang tadi itu bukanlah si Goburo yang asli. Hal ini membuat si Philip makin bersemangat untuk duel bersama si Goburo. Dia akan mulai dengan menggunakan kekuatan tingkat pertamanya. Tapi sebelum itu dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau namanya Philip, apalah Gyu. Panjang namanya. Dia orang yang terkuat keempat di negerinya. Awalnya itu orang mau mengeluarkan skill pertamanya, namun karena banyak bicara si Goburo langsung diserang. Hasil serangga yang ada di tengahnya itu terjatuh, lalu si Goburo menyerangnya seperti itu. Namun si Philip ini kebal banget, bahkan dia berhasil menahan serangan si Goburo. Dia auto marah, skill satunya terbuang sia-sia. Alhasil dia mau bersiap untuk mengeluarkan skill 2-nya. Seperti menarik para prajuritnya lagi seperti itu dan menyergap kembali kekuatannya. Jadinya itu orang udah kayak robot gitu dan mulai menyerang dengan serangga yang biasa-biasa aja. Tentu sangat mudah ditangkis sama si Goburo. Terus orang ini seperti mau kabur terbang kayak gitu. Si Goburo bakalan menunjukkan kalau dia juga bisa terbang. Awalnya kagak percaya gitu kan. Alhasil dikasih paham langsung sama si Goburo dengan merubah pakaiannya jadi pakai armor. Dan kali ini dia punya sayap untuk terbang. Lantas si Philip makin bersemangat. Namun sayangnya itu bocah langsung kena tonjok. Setelah si Philip udah babak belur, ini anak berniat mau kabur dari pertarungan. Karena dia sadar kalau si Goburo ini lebih unggul dibandingkan dia. Philip melepaskan diri lalu lari dari kenyataan. Maksudnya dari si Goburo. Dia mempunyai kecepatan yang tinggi. Mau dikejar pun si Goburo keburu kehilangan jejaknya. Sementara itu yang lainnya pun alhasil menuntaskan para prajurit musuh. Dami langsung pergi ke si Goburo yang nampak dia baik-baik saja. Dia ternyata punya rencana lain. Ketika dia berduel, dia mengirim kalau kloningannya ke tempat sang raja yang sedang berkemah. Di sana kloningannya itu berniat untuk diberikan kepada Tuan Putri. Di sana kloningannya itu berniat untuk memberikan obat ajaib dari elf dan langsung diberikan kepada Tuan Putri. Biar tidak terjadi peperangan lagi, si cloning itu untuk cepat mundur dari sana, lalu dia pun pergi. Si raja udah panas dingin, dia udah kagak ada pilihan lain selain mundur dari peperangan. Toh obatnya juga udah dapat. Semoga dengan ini peperangan tidak terjadi lagi, apalagi sampai menyerang elf. Namun setelah kejadian peperangan itu, si Goburo kehilangan banyak sekali pasukan termasuk Hobgoblin. Seperti biasa, Goburo selalu melakukan upacara gitu. Kalau ada yang gugur, nampak pada nangis yang lainnya. Tapi tidak dengan Goburo, yang mungkin sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Intinya sekarang dia harus lebih berjuang keras di dunia tersebut. Setelah melakukan upacara, besoknya pas si Goburo bangun tidur, dia dikagetkan dengan salah satu goblin yang baru berevolusi. Yang dimana cewek tersebut udah kayak tertarik dengan siapa saja cowok yang ada di sana, terutama si Goburo. Bukan cuma Goburo, Hobji seorang healer aja gitu cewek menggodanya seperti itu. Si Goburo curiga kalau ini cewek yang dulunya suka makanin zombie. Sekarang berkat berperangan kemarin cewek tersebut menjadi seperti god. Udah kayak tertarik sama siapa saja yang ada di dekatnya. Terus tidak hanya cewek tadi, ada cewek lain yang berevolusi lagi yang mana dia mempunyai mata yang banyak.
Mata tersebut berfungsi untuk mencari informasi, bahkan itu lebih bagus daripada hasil dari cloningannya si Goburo. Setelahnya ada juga beberapa hobgoblin yang kini berubah menjadi ogre. Anehnya sifat goblin yang serakah menjadi menghilang. Sekarang mereka lebih mementingkan kawan mereka, apalagi yang sudah. Bukan cuma goblin, kobold juga ternyata bisa berevolusi, terlihat dari pemimpinnya yang udah kayak bentuk manusia anjir. Kayak aneh begitu. Ini makin kagak mengerti, ditambah dia juga harus mengganti namanya lagi, tapi si kakek menyerahkan kepada si Goburo untuk memberikannya nama baru. Alhasil dia kasih nama aja menjadi Akita. Setelah selesai dengan urusan prajuritnya, kini dia akan mengurus para tahanannya yang banyak banget. Si Goburo bakal menjadikan orang-orang ini sebagai prajurit sementara. Si Goburo karena ini mereka belum dikasih ujian dan yang lainnya, namun ada beberapa orang yang kagak terima dengan keputusan si Goburo. Mereka marah karena mereka seperti tingkatannya di bawah goblin itu sendiri. Makanya orang-orang ini menantang kepada ketua desa itu untuk bertarung. Kalau sampai dia menang, dia akan menjadi ketuanya. Dia merasa kalau ketuanya itu adalah Shidami. Goburo auto pasang badan seperti itu. Dia udah emosi karena menganggap mereka ini lemah gitu kan. Goburo langsung mengajak bertarung. Alhasil sampai itu orang dijabani, terlihat kedua orang ini mempunyai kekuatan dari pedang dan juga alat yang berada di kakinya. Si kakek sangat kagum melihat kekuatan yang sebenarnya. Akhirnya dia bisa melihat dengan mata kepala dia sendiri. Mereka menyerang si Goburo. Goburo dengan gampang menahannya. Dia menantang yang lainnya juga dengan mudah. Si Goburo kalahkan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada yang menyerangnya dari belakang yang membuat si Goburo terpental. Dikira si Goburo udah kalah, tapi ternyata si Goburo cuma pura-pura doang. Dan langsung membalas tonjokannya, tapi lumayanlah serangannya. Habis itu dia mencari orang lagi yang belum kelihatan, yang dimana dia setengah vampir seperti si Dami. Pas dicari kagak ada, ternyata itu orang lagi menggoda si Dami. Si Goburo yang melihat itu langsung emosi, auto menghajarnya seperti itu. Untungnya diperhatikan sama si Dami. Lalu karena udah babak belur sama si Goburo, dikasih darahnya biar kembali sehat. Tapi setelah sehat ini orang malah jadi suka sama si Goburo karena darahnya sangat mantap. Hal tersebut membuatnya jadi emosi lagi. Setelahnya barulah mereka melakukan serangkaian latihan dan banyak pasukan yang ingin bergabung dengan si Goburo. Terus si Goburo memperkuat di beberapa bagian, terutama bagian pembuatan senjata. Dia memberikan tenaga kurcaci biar bisa menghasilkan senjata yang bagus. Cuma si cewek seperti belum terbiasa bekerja sama dengan para kurcaci tersebut. Di situ juga si Goburo mencoba beberapa skill yang telah ia dapatkan. Semacam kayak cewek tadi yang bikin senjata di kakinya, terus dia juga bisa mengeluarkan seperti roh gitu. Namun sangat sulit untuk menjinakkannya. Biar jadi bahan evaluasi terakhir, dia membuat skill yang aneh, yang mana ketika terkena matahari tubuhnya langsung terbakar. Terus hari selanjutnya, dia mau membuat pemandian air panas lagi buat supaya elf bisa ikutan mandi di situ. Dia juga akan mengabarkan hal ini kepada kepala desa elf. Besoknya dia melakukan pengujian dengan skeleton ciptaannya untuk melawan anggota, sementara nampak masih pada lemah kayak begitu terus. Si kurcaci akhirnya bisa membuat sebuah senjata untuk si Goburo, yaitu sebuah palu gitu. Dia sebenarnya gak mau banget, tapi demi menghargai mereka dia ambil. Lalu dia ke hutan untuk mencoba senjatanya itu. Tapi gak ada satu monster pun yang mendekati si Goburo, malah jadi pada takut sama dia. Tak lama kemudian ada cewek lihat yang udah lama kagak ketemu. Dia langsung mengajak tanam ubi di hutan. Setelah selesai menanam, dia pulang dan ketahuan kalau si Goburo udah melakukan sesuatu dengan seseorang. Keesokan harinya si Goburo memutuskan untuk menanam benih asli dari si Riyad. Katanya itu benih sihir sayur dan buah. Dan katanya juga ini lebih premium daripada buah dan sayur biasanya. Ini baru bercocok tanam asli. Dia merasa senang menyempatkan waktunya untuk menjalankan hari-hari normal seperti sekarang ini. Esoknya ada pasukan sementara yang mau pulang ke tempat asalnya. Si Goburo kagak marah, malah dia dukung seperti itu. Di sana si Dami menghipnotis beberapa prajurit untuk mencari informasi masuk ke dalam kerajaan. Karena dia udah dapat kabar kalau pasukan manusia saat ini sudah mundur, maka kalau sudah begini perang dinyatakan telah berhenti. Mungkin kalau si Goburo kagak ngasih obatnya, perang akan masih terus berlangsung. Maka dari itu si kepala desa mengajak si Goburo untuk datang ke acaranya, yakni acara bernama Pemuan Lutrol. Keesokan harinya si Goburo ke sana bersama istrinya yang banyak itu.
Goburo mempertanyakan apakah tidak apa-apa gitu kan selain F ikutan pesta. Sebenarnya dalam aturan tidak boleh, tapi karena si Goburo ini teman jadi dia diizinkan. Dulu juga dia punya cerita tentang kakaknya yang mempunyai hubungan dengan orang di luar desa. Otomatis demi untuk melindungi desa ini terpaksa adiknya tidak boleh lagi balik ke sana. Namun sekarang dia udah kagak ragu lagi setelah si Goburo menjadi rekannya. Di sana acaranya seperti kayak persembahan atau upacara untuk orang-orang yang sudah gugur gitu. Atau apalah aku juga nggak ngerti. Esoknya si Gopucan mendapatkan harta karun lagi. Dia dapat 2 batu yang sangat berharga. Dia sebenarnya mau berterima kasih kepada si Velvet karena telah menunjukkan gimana mendapatkan barang-barang yang berharga. Di sana si Goburo memakan batu tersebut lalu mendapatkan beberapa skill. Habis itu dia mencoba untuk menggunakan skill kerajinannya untuk membuat sesuatu yang dimana dia menyambung-nyambung tulang seperti itu yang kini telah menjadi kendaraan baru untuknya yang bernama Lipan Tengkorak. Lipan ini akan membawa mereka ke kota tempat di mana para manusia-manusia ini tinggal. Si Goburo sudah janji kalau dia akan memulangkan mereka lagi. Setelah beberapa hari akhirnya pemandian air panas pun sudah jadi. Sekarang udah enak tempatnya. Terus juga ada yang pulang ke tempat masing-masing. Di sisi lain si rambut merah yang sedang latihan merasa galau kalau dia bakalan dipulangkan. Dia merasa kalau si Goburo membenci mereka padahal tidak seperti itu. Itu sangat tidak mungkin. Goburo kali ini ikut ngunder kalau kata bahasa Sunda atau mencari bahan buat makan. Nampak mereka bahagia karena di hutan gampang banget cari bahan makanan. Goburo merasa senang dikala pengetahuan tentang manusia itu kosong semenjak ada mereka dia jadi terbantu. Malamnya si Goburo mengadakan pesta untuk penyambutan anggota yang baru bergabung. Di sana ada orang yang songong kemarin yang meminta si Goburo ke sana. Karena Goburo mau pergi dia yang lagi kagak sehat bercanda. Kalau nanti Goburo pergi dia mau macem-macem. Dia menyarankan kepada si Goburo kalau dia ingin ke kota harus menggunakan orang dalam alias bangsawan. Dia bersedia membantunya namun Goburo sendiri kagak mau. Besoknya sebelum berangkat Goburo membagi kelompok terlebih dahulu karena mereka bakalan berjelajah di luar sana untuk mencari informasi. Dia membagi menjadi 4 kelompok. Tugasnya mencari informasi. Survival menyelesaikan masalah sendiri. Terus setiap kelompok harus bisa naik level. Dan yang terakhir tidak boleh ada satupun yang tumbang. Setelah dibagi barulah besoknya mereka mulai berangkat. Mereka berpamitan satu sama lain. Dan inilah perjalanan yang akan dilalui sama si Goburo. Dan yang lainnya mencari musuh yang lebih kuat darinya. Lalu dia nanti bisa mukbang biar tambah kuat. Tujuan utama si Goburo adalah ke tempat para cewek-cewek yang ingin mereka tuju. Awalnya yakni ke kota perbatasan Trien. Film dilanjutkan kembali. Setelah 6 hari perjalanan menuju ke perbatasan Trien, akhirnya Goburo bersama rombongan sampai di perbatasannya. Ketika mereka turun dan mau masuk ke kotanya, nampak pada ketakutan karena ada ogre masuk ke kota tersebut. Untungnya si Goburo membawa pribumi, jadi dia diizinkan masuk padahal warga-warga agak sedikit ketakutan ada ogre masuk ke wilayah mereka. Cewek-cewek ini membantu untuk supaya si Goburo mendapatkan tempat tinggal terlebih dahulu. Dan dulunya pedagang jadi udah kenal banyak orang, alhasil sekarang gampang untuk mencari kenalannya. Tak lama kemudian si Goburo akhirnya bisa mendapatkan tempat tinggal yang enak banget. Di sana dia menunjukkan sebuah guil kota itu kepada si Goburo. Terus selanjutnya mereka menjual barang-barang yang mereka bawa untuk dijualin di kota itu. Nampak pada laku barang-barangnya. Di sana si Goburo diajakin ke sebuah tempat, namun dia lebih memilih untuk mencari informasi di kota itu dengan cara dia merubah bentuk tubuhnya menjadi di masa lalu sebelum menjadi goblin. Nampak anak buahnya jadi merasa kalau si Goburo ini seperti bukan bangsa ogre. Ketika dia berjalan-jalan di kota tersebut, si Goburo banyak mendengar tentang orang-orang kota ini yang takut banget sama yang namanya ogre. Tak lama pas dia masuk ke gang, tiba-tiba saja si Goburo dijegal sama 6 orang yang bersiap-siap mau menyerangnya. Si Goburo langsung saja mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Lalu dia memakannya dan mendapatkan banyak kekuatan. Di sana dia melihat ada yang aneh, yang mana orang-orang ini menggunakan cincin yang sama. Dia curiga kalau orang ini adalah anggota dari suatu organisasi. Kebetulan ada orang lagi di dekat sana yang mana itu orang habis bernegosiasi dengan anggota yang sama dengan orang yang dihabisi sama si Goburo. Yang mana itu orang tidak memenuhi keinginan bocah itu padahal dia udah memberikan tebusan untuk melepaskan sang tuan putri.
Tapi mereka malah ingin mendapatkan uangnya 3 kali lipat lagi jikalau si Tuan Putri mau dibebaskan. Nampaknya ini kasusnya sangat besar. Bocah ini kagak terima dan langsung menyerangnya. Namun apa daya, dia sendirian seperti itu dan sangat mudah untuk dibuat tanduk. Malah mau dihabisi sama mereka. Untungnya si Goburo ini datang membantu bocah tersebut, namun dia tidak menghabisinya. Ini bocah. Goburo juga aneh, kenapa ini bocah udah ditolongin malah marah-marah seperti itu. Goburo tahu kalau misi ini sangat rahasia, jadi dia bisa memberikan kontak kepada bocah itu kalau mau bekerja sama. Soalnya si Goburo cuma tentara bayaran. Malam harinya bocah itu beneran menelepon dan mendatangi si Goburo untuk dimintai bantuan. Katanya misi ini emang rahasia, cuma beberapa orang saja yang tahu kalau Tuan Putri ini diculik. Kalau sampai banyak yang tahu bisa ribet nantinya. Maka dari itu dia kerjakan sendiri dan kali ini dia meminta bantuan kepada si Goburo. Tempatnya tidak jauh dari kota. Itu tempat sebuah villa gitu. Langsung saja Goburo meluncur ke sana dan langsung menghabisi mereka ini. Tak lama kemudian benar saja Tuan Putrinya ada di sana. Goburo melihat itu, nampak penculikan ini sudah direncanakan sebelumnya. Namun ini terjadi juga gara-gara Tuan Putrinya sendiri yang main selonong keluar tanpa penjagaan, alhasil ketangkap. Goburo langsung membakar tempatnya, lalu dia menyuruh si bocah untuk tidak memberitahu kepada sang raja detailnya tentang ini. Apalagi dia dibantu sama bangsa Ogre. Orang ini tetap mau memberitahunya yang sebenarnya, tapi di sana dia dihipnotis biar tidak memberitahu secara detailnya kepada sang raja. Karena dia belum sadar hal itu dimanfaatkan oleh si Goburo untuk pergi dari sana. Terus besoknya si Goburo mendapatkan kabar baik kalau ada Hobgoblin yang melahirkannya. Di satu sisi dia senang karena ada regenerasi lah gitu. Dan juga dia akan balik ke sana, namun sebelum balik dia harus tahu dulu keputusan cewek-cewek ini. Ternyata pasti tanyain si Goburo, mereka sudah pik bakalan ikut lagi dengan si Goburo karena masih banyak hal yang akan mereka belum lakukan di markas si Goburo. Maka dari itu mereka udah siap-siap buat ikut lagi ke sana. Terus sampai diduga si Tuan Putri datang ke tempat si Goburo. Dia bernama Rubelia. Dia tahu Goburo udah menyelamatkannya kemarin. Dia sangat berterima kasih di sana. Terus dia juga di sana menawarkan pekerjaan kepada si Goburo, yang mana dia disuruh untuk mengawalnya sampai ke kota Oswell. Dia kagak mau ya kan. Toh dia juga udah punya pengawalnya sendiri. Tapi dia kagak mau karena pengawalnya sangat membosankan dan tidak bisa diandalkan. Awalnya dia emang menolak, namun mendengar tawarnya mencapai 1 emas yang mana kalau dijual dapat 1 miliar. Hal tersebut membuat para cewek-cewek menyuruh si Goburo untuk menerima tawarannya itu. Ini sangat berat kalau dia terima, dia akan menunda kepulangannya. Yang ujung si Goburo pun memutuskan untuk menerima tawarannya tersebut. Si Tuan Putri akan menunggu si Goburo di gerbang besok. Keesokan harinya si Goburo sudah ada di gerbang bersama si Tuan Putri. Dia merasa aneh kenapa kagak ada penjaga yang mengikutinya gitu kan. Lagi-lagi ini bocah bandel banget karena keluar dengan sembunyi-sembunyi. Kemungkinan para penjaganya sekarang lagi kerepotan mencarinya. Karena ini gak ada urusan sama si Goburo, mereka pun berangkat menggunakan tipan tengkorak yang sangat cepat. Nampak ini bocah menikmatinya. Dia yang jarang keluar belum begitu kenal dengan dunia luar. Buffalo dan monster lain yang ada di sekitarnya. Di sana mereka berburu terlebih dahulu buat makan. Tapi ini bocah bandel banget, pakai mengganggu istrinya masak, terus malah main-main sama monster ayam yang sebesar itu. Dia melihat si Ruby kelihatan kagak takut sama sekali dengan dunia luar, padahal dia baru kali ini bisa bebas keluar seperti ini. Terus di sepanjang jalan si Goburo menemukan ular tempurung. Di sana dia meminta bantuan kepada si Neki Puki dan Genki, tapi ini orang kagak mau kerja. Alhasil sama si Goburo dibabat habis semuanya. Lalu sama dia diproses untuk dibakar. Kali ini si Ruby udah mulai berubah, dia mau membantu masak. Setelah mereka makan, Goburo kembali melanjutkan perjalanannya lagi sampai di mana mereka sampai di tengah-tengah tebing. Sebenarnya ada 3 jalan yang mereka akan pilih, jalan tengah, tebing, atau melewati pinggirannya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Soalnya kalau lewat tengah nanti ada monster terkuat di pegunungan itu yang dinamakan Elang Palisade. Tidak hanya itu, ada elang yang sudah berevolusi lain lagi yang dinamakan Elang Giok. Lantas hal itu sangat berbahaya gitu kan. Namun si Goburo yang mempunyai keputusan, dia akan mengambil jalan itu dan nanti dia akan mengalahkannya.
Keesokan harinya benar saja si Goburo udah dihadapkan sama yang dikatakan monster terkuat. Tapi mau sekuat apapun sama si Goburo langsung dijadikan Karage seperti itu. Tidak hanya itu, sekarang lawannya lebih berat yaitu Elang Giok. Si Goburo menyuruh yang lain untuk tidak keluar dari sana. Dia sudah memutuskan untuk melawannya sendirian. Setelah sejam kemudian ini duel belum berhenti dari tadi. Mereka nggak tahu si Goburo gimana ya kan. Neki meminta mereka harus kabur dari sana karena mustahil si Goburo mengalahkan Elang Giok. Tapi di sana Dami kagak bakal meninggalkan si Goburo di sana. Walaupun si Goburo mati, dia akan membalas walau nyawa taruhannya sekalipun. Tapi sekarang situasinya sudah tenang. Pas mereka intip, tangannya sudah lepas dan si Goburo udah babak belur di sana kagak bisa melawan sama sekali. Ketika dia diputerin sama si Elang itu sendiri, si Goburo baru mau mengeluarkan skill terbaiknya, yang dia memakan dirinya sendiri. Terutama tangannya yang memakan tangan dan kakinya kembali muncul. Lalu dia berubah jadi keserdia baja coklat. Lalu dengan mudahnya dengan cuma menggunakan benang si Goburo bisa mengalahkannya. Kelihatan ketiga orang ini ketakutan, kagak nyangka si Goburo bisa mengalahkannya. Terus pas dicek elangnya, di bagian dadanya terdapat bola bersinar gitu yang katanya itu sangat langka. Mereka bisa membuat senjata menggunakan bola tersebut. Lalu Elang Giok terkuat itu pun sama si Goburo dimasak, yang tentu rasanya sangat enak. Di sana si Ruby penasaran kenapa si Goburo setiap ada monster yang dia kalahkan selalu dia makan. Dia memegang prinsipnya seperti di kehidupan sebelumnya, yang dimana kalau dia yang menghabisinya, dia boleh bebas melakukan apa saja. Yang penting itu untuk keberlangsungan hidupnya. Selagi nggak ngeganggu orang, apa salahnya gitu kan? Di sini si Ruby mengerti mungkin dia mempunyai pandangan lain tentang kelakuan si Goburo ini. Tapi di perjalanan mereka masih berlanjut. Singkat cerita, si Goburo dan rombongan telah sampai di kota Mason. Baru masuk ke kota itu tiba-tiba aja para warga kaget dengan kedatangan Ogre. Mereka tidak menerima Ogre di kotanya tersebut. Untungnya si Ruby memberitahu kalau Ogre ini baik. Mereka yang melihat si Ruby dan keluarga bangsawan mereka langsung nurut sama si Ruby. Habis itu mereka diizinkan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Lalu Goburo dan yang lainnya diajakin melihat air terjun yang sangat indah kayak begitu. Tentu yang lain merasa nyaman. Setelah dari air terjun mereka mandi dengan menggunakan air panas. Nampak para serentak mandi semua. Namun di sana si Ruby yang masih belum berkembang banyak omong kalau dia bakal lebih berkembang, padahal yang lain kagak ada yang mempermasalahkan punya dia. Terus malam harinya warga bersama rombongan si Goburo mengadakan pesta. Goburo menyiapkan minuman yang diberikan kepala desa elf kepadanya. Mantap sih, mantap, cuma ada aja kejadian yang tak terduga. Di sana juga si Goburo ngajakin buat lomba minum siapa yang kuat, bakalan dikasih 4 plat perak. Nampak yang lain antusias banget. Namun ujungnya mereka kalah lawan si Goburo soalnya dia kagak bisa mabok. Terus dia mendapatkan skill lagi setelah makan, entah ikan atau apa gitu. Esoknya Goburo berserta rombongan kembali meneruskan perjalanannya lagi. Kali ini tidak ada halangan sama sekali dalam perjalanannya. Mungkin besok aja mereka udah nyampe ke tempat tujuan. Nah di situ si Goburo melihat si kembar tidak baik-baik saja karena mukanya pucet banget katanya. Kata si kembar mungkin mereka kecapean gara-gara masak kemarin buat warga Mason. Si Goburo menyuruh mereka buat beristirahat saja, bagian masak biar dia saja. Nah tanpa diduga ketika lagi di tengah perjalanan tiba-tiba ada kabar lain, yang mana si kembar tiba-tiba saja hamil, yang dimana mereka mengandung anak si Goburo. Anehnya tiba-tiba besar dalam semalam. Dami menyuruhnya buat istirahat dulu. Terus si Goburo menelpon si kakek, situasinya mau balik ke sana pun rasanya kagak bakal keburu soalnya jauh. Tapi sekarang perut si kembar makin membesar. Kata si kakek kalau mereka mengandung anak si Goburo kemungkinan anaknya bakalan besar dan perutnya pun akan terus membesar sehingga kemungkinan besar si kembar ini harus disesar. Jadi si Goburo tanpa pikir panjang dia mencari tempat untuk bisa mengistirahatkan mereka berdua. Dia merasa khawatir di sana tapi kedua cewek ini bakalan kuat katanya begitu. Keesokan harinya kini situasinya semakin buruk yang dimana si kembar ini makin kagak sehat, tubuhnya makin lemah dan menipis. Ini kemungkinan berkat si bayi yang menyerap terlalu banyak nutrisi dari si emaknya itu. Alhasil si Goburo menyuruh si kembar untuk memakan dagingnya biar anak-anaknya bisa terpenuhi nutrisinya. Awalnya itu orang kagak mau karena kagak tega padahal si Goburo masih bisa berengger nasi.
tapi tetap kagak mau. Alhasil sama si Goburo diberikan secara paksa biar dia bisa menolong si kembar sekaligus anaknya. Setelah mereka makan, tak lama kemudian Goburo berhasil menemukan gua yang cocok untuk mengistirahatkan mereka berdua. Ada beruang langsung dibabat, lalu dia membuat sebuah kasur seperti itu untuk mereka berdua. Selanjutnya dia melakukan penyembuhan kepada kedua orang ini dan memberikan penawar biar kagak kesakitan. Ada satu orang yang mungkin keluarnya bakalan lebih dulu, nampak perutnya semakin besar. Terpaksa di sana si Goburo membuat kedua orang ini pingsan biar si Goburo bisa melakukan operasi di mana dia harus siap untuk melakukan operasi biar anak dan juga emaknya selamat. Dengan rasa deg-degan dia pun berhasil menyelamatkan sang buah hati yang dimana anaknya itu laki-laki dan perempuan. Terlihat anaknya memiliki darah campuran antara manusia dan demi human. Terus juga ada orb di tangan mereka dan juga tanduk. Kemungkinan ini berkat si Goburo juga yang sebelumnya memakan herb. Namun udah terlihat anaknya ini campuran, katanya bisa saja mereka berdua menjadi ras paling kuat. Namun di sana si Goburo kagak mau menelantarkan anaknya, dia akan mengurus anak-anaknya tersebut. Dengan pengalamannya yang baru ini, si Goburo memberikan nama Auro dan Argento. Akhirnya sampai episode 10 ini baru tahu kalau nama mereka berdua Felicia dan juga Alma. Si Goburo berjanji bakalan menjaga mereka dan anaknya mulai hari ini. Keesokan harinya si Goburo mau berburu untuk supaya bisa memberikan nutrisi kepada anaknya. Di sana dia melihat ada monster rusa yang sangat besar. Namun di sana rusa itu tidak bergerak sama sekali. Padahal si Goburo udah bersiap untuk bertarung. Tak lama tiba-tiba saja itu rusa melepaskan tanduknya. Lalu dia pergi begitu saja. Tapi lumayanlah tanduknya bisa dijadikan makanan buat anaknya. Terus dia jalan lagi ke depan dan dia menemukan Partian yang sedang melawan monster banteng atau disebutnya Balor. Nampak Partian ini bukan tim kaleng-kaleng, nampak berpengalaman semuanya, namun mereka masih kewalahan mengalahkan monster Balor yang paling besarnya. Sampai-sampai kesempatan ini diambil sama si Goburo dengan cara ketika orang ini udah pada kelelahan dan gak bisa melawan lagi, tiba-tiba saja si Goburo menyerang Balor tersebut dengan satu serangan seperti itu. Setelahnya dia akan mengambil dagingnya buat dibawa pulang, tapi dia juga bersedia jikalau harus berhadapan dengan orang tadi. Dia melihat cowok yang di depannya itu bukan cowok biasa, namun di sana ternyata si Goburo memilih untuk berdamai dan memberikan obat kepada mereka untuk menyembuhkan lukanya. Sebagai gantinya Balor tadi akan dibawa sama si Goburo. Mereka pun tidak masalah, malah mereka berterima kasih kepada si Goburo karena udah menolongnya. Habis itu si Goburo pun pergi dari tempat itu. Sementara orang tadi merasa kalau tadi dia bertarung dengan si Goburo kemudian mereka bakalan kalah. Sementara tadi sambil jalan dia memakan ini daging Balor, lalu dia mendapatkan banyak skill di sana. Terus pas Goburo sampai di goa yang mana ketika dia masuk, anak-anaknya sudah tumbuh dengan sangat cepat, udah bisa jalan kayak begitu. Dia terharu melihatnya, lalu dia kasihlah tanduk rusa tadi kepada anaknya biar kuat seketika. Langsung bersinar seperti itu dua-duanya. Pas si Goburo makan pun langsung kerasa kalau emang ini kekuatannya sangat gede banget. Kemungkinan tadi kalau dia melawan rusanya dia yang bakalan kalah. Dia juga seperti melakukan kesalahan karena udah memberi anaknya kekuatan yang kuat. Terus pas tidur si Goburo tiba-tiba saja berevolusi lagi. Dia tanpa basa-basi mengklik setuju. Dia di sana bakalan berubah menjadi Yaten Doji. Besoknya yang lain dibuat kaget karena bentuk si Goburo tiba-tiba mengecil, tapi tanduknya seperti bertambah, begitupun pastinya kekuatannya makin besar. Nah, inilah akhir dari episode 10. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.